Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa kelas 11 SMA Negeri 9 Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan belajar tentang sistem koordinasi bagian yang kedua, yaitu tentang sistem indera. Insya Allah pelajaran ini sudah sangat sudah sangat populer atau sudah sangat kamu maklumi karena sudah mulai SD, SMP sudah kamu pelajari. Bahkan mungkin pada saat masih TK ya kita dikenalkan dengan panca indera kita. Ya dulu saya masih teringat itu, mata mana mata, ini, hidung mana, ini, gitu ya. Oke, saya sudah sangat paham sekali, tetapi ini kita perdalam pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan dituntun oleh Allah supaya kita bisa mengerti dan memahami. Syukur-syukur bisa meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah. Oke, kita bahas dari sistem indera kita. Nah, kita kenal dengan sebutan namanya panca indera, ya, panca indera. Namanya saja panca indera. Ada 5 ya. Ya, ada 5, kita lihat ini. Ting, ting. 1, 2, 3, 4 kurang 1. Nah, ini ya. Jadi tubuh manusia memiliki 5 alat indera utama yang disebut dengan panca indera, yaitu ada mata sebagai indera pemelihat, ada telinga sebagai indera pendengar, ada kulit sebagai indera peraba, kemudian lidah, indera pengecam, dan terakhir adalah hidung sebagai indera pembau. Katanya anak-anak sudah tahu Pak, sudah tahu. Oke ya, mohon maaf ini nguyai banyak segoro berarti ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya mengingatkan kembali saja. Mungkin ada pertanyaan di antara kalian, Pak, bagaimana dengan di dalam tubuh kita? Ini kan semuanya di luar di bagian tubuh bagian luar. Bagaimana dengan rasa-rasa yang lain, misalnya ada rasa mual, rasa apalagi kalau di dalam ada rasa lapar, ada rasa di dalam apakah juga panca indera Pak? Oh, nanti kita diskusikan di Zoom ya. Oke. Adapun dari kelima itu yang pertama, mata untuk melihat, ini ada reseptor-reseptornya peka terhadap cahaya ya. Jadi ini kalau kita hubungkan dengan sistem saraf kemarin ya. Ini di situ ada saraf apa namanya kemarin? Saraf sensori. Jadi di panca indera ada saraf-saraf sensori. Hidung pembau ada reseptor ya, peka terhadap bahan-bahan kimia. Jadi yang bisa dibau hanya yang berupa bahan-bahan kimia. Jadi kalau ada makanan-makanan yang melepaskan bahan-bahan kimia, ini baru bisa dibau. Tapi kalau dia tidak menghasilkan bahan kimia yang berupa gas, nggak bisa dibau. Kemudian lidah sebagai reseptor peka terhadap bahan-bahan kimia yang berupa cairan. Kalau nanti di hidung berupa gas, kalau yang di lidah harus berupa cairan. Gitu ya. Kalau nggak berupa cairan, nggak bisa diindra. Berikutnya, telinga. Ini peka terhadap getaran suara. Jadi ini sudah ada pembagian tugas khusus gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kulit. Nah, ini yang paling luas ya. Karena semua permukaan tubuh kita ditutupi kulit. Ini ada reseptor-reseptor yang peka terhadap rasa nyeri, kemudian perubahan tekanan dan suhu. Dan mungkin ada yang lain ya. Oke. Baik, dari sekian ini, dari 5 ini kita pelajari satu persatu ya. Dari 5 ini kita pelajari glaukoma. Oke, selanjutnya indera yang kedua dari panca indera, yaitu indera pendengar. Oke, masih ingat tadi indera pendengar? Sinyalnya berupa apa ya? Oke, kita belajar strukturnya dulu ya. Jadi ada tulang tengkorak ini, jadi antara telinga sendiri dengan ini nanti ini masih masuk ke dalam sini, ada tulang tengkorak, ada tulang malius, ada inkus, kemudian ada saluran setengah lingkaran. Ini ada rumah siput. Ya Allah, rumah siput di dalam sini ya. Ada tulang stapes gitu ya. Jadi tulangnya tadi urutan ya, mulai dari malius,
incus, stapes, kemudian menuju saluran setengah lingkaran, kemudian fovea, jendela oval, menuju saraf auditori, ada koklea, koklea ini rumah siput ya, rumah siput. Jendela bundar, jadi ada jendela oval ini karena bentuknya oval mungkin. Ini ada lubang juga, jendela bundar, lubang kecil. Kemudian ada saluran eustasius, itu saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan mulut. Nah, ini berfungsi untuk mengatur tekanan ya. Membran timpani atau gendang telinga ini ada membrannya. Jadi kalau ada cahaya, ada suaranya menggetarkan sini. Ini ada daun telinganya nanti ya. Daun telinganya ini menangkap. Nah, ini daun telinga ini seperti corong, dia mengumpulkan suara. Sehingga kalau kurang ditambahi gini. Apa? Nah, ditambahi kurang gede ya. Oke, ini jadi kalau ada cahaya dikumpulkan gitu ya oleh daun telinga. Kenapa ada gelambir-gelambirnya atau ada labirin-labirinnya ya? Nah, ini ada gunanya ini untuk menjebak suara ya, dan menyalurkan dimasukkan ke dalam liang atau lubang telinga ini, telinga luar. Kemudian cahaya lagi. Suara yang dimasukkan ini kemudian suaranya kan mengumpul. Nah, ini suaranya menggetarkan membran timpani. Dari membran timpani, kemudian getaran ini dilanjutkan di tulang malleus, kemudian incus, kemudian stapes. Nah, getaran ini semakin bergetaran kemudian disalurkan atau diteruskan melalui jendela oval di dalam koklea ini atau saluran rumah siput ini. Di sini ada cairannya ya, semacam cairan limfa. Nah, cairannya ini kemudian bergetar. Jadi pertama kembali udara yang bergetar tuh. Setelah itu berubah menjadi bergetarnya membran, bergetarnya tulang pendengaran, kemudian bergetarnya cairan di sini. Lah, cairan yang bergetar di sini nanti di sini ada sensornya. Nanti mungkin ada slide selanjutnya ya. Nah, kemudian di sini nanti ada saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini kemudian meneruskan atau merubah rangsangan yang tadinya berupa getaran secara mekanik, getaran udara, getaran benda keras, kemudian getaran cairan, kemudian dirubah menjadi getaran elektrik atau impuls. Bisa kemudian dibawa ke saraf auditori, dibawa ke lobus auditorius ya, di otak itu ya, semacam itu. Nah, itu saluran telinganya sudah. Oke, berikutnya yaitu telinga dalam. Nanti sudah tadi ada luar, tengah, dalam. Ini dalamnya kita detailkan ya. Nih. Masih ada bagian-bagian lagi ternyata ya. Oke. Jadi sini juga ada saluran setengah lingkaran tadi di telinga dalam ini berfungsi untuk ini ada kupula, ada ambula ya. Ini berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh kita. Jadi pada saat berjalan atau pada saat kita merem, kita akan tahu bahwa tubuh kita sedang bergerak kemana. Jadi kepala kita ini lagi di atas atau di bawah. Ini biasanya binatang yang paling peka terhadap ini adalah kucing. Kucing itu banting dari mana, mesti kepalanya di atas. Ya. Kalau kita kadang-kadang kalah masih ya. Ini untuk mengatur keseimbangan kalau salah ya. Saluran setengah lingkaran. Sementara yang berhubungan dengan pendengaran tadi, ya. Jadi di dalam sini ada cairannya. Gitu ya, di kokleanya ini ya, ada saluran. Nah, ini saluran, ini ada cairan yang bergerak ini, di dalam sini ini, ini ada semacam silia ya. Nah, ini nanti yang menyebabkan ini gerak-gerak gitu ya, bergetar gitu lah. Getaran ini kemudian dirubah menjadi getaran elektrik ya, atau istilahnya impuls. Seperti itu. Saluran vestibula menuju ke otak atau saraf auditori ya, ke otak. Nah, di otak dibagi. Suara apa itu ya? Kalau kita kosong pengetahuan kita tentang suara itu ya kita nggak bisa mikir apa.
Mana perlu dipelajari sejak awal. Meow, meow. Suara apa, Dek? Kucing. Ah, saya tahu. Meow, meow. Suara apa, Dek? Anjing. Apa? Belajarnya masih salah itu ya. Lah, mana perlu belajar? Ini panca indera ini berfungsi untuk menangkap rangsangan dari luar tubuh kita. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang sangat penting. Oleh karena itu, saya pernah baca di Al-Quran itu ya, bahwa modal utama orang belajar itu. Jadi kita pertamanya nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak salah begini ayatnya ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Summa ja'alnakum sam'a summa khalaqnakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ya. Jadi dikeluarkan kamu dari perut ibumu tuh gak ngerti apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran. Kenapa pendengaran disebut dulu ya? Ternyata pada saat bayi itu yang langsung berfungsi setelah lahir, bahkan masih dalam kandungan, itu adalah pendengaran. Lalu setelah itu sekitar 1,5 bulan, nah itu matanya baru berfungsi. Setelah itu otaknya dan hatinya berfungsi. Nah seperti itu. Itu sebagai modal utama dalam belajar. Karena kamu juga harus tetap belajar, terus menerus belajar, nggak ada henti. Jangan malas ya. Karena kemalasanmu yang sekarang ini nanti akan memberatkan hidupmu di masa yang akan datang. Dan kalau sudah terlanjur, susah baliknya. Karena tidak bisa diputar waktu ini ya. Oke, pesan sponsor. Ya, saluran saraf auditori. Ada membran basiler. Ada membran tipis seperti ini. Ketar-ketar gitu ya. Ada saluran timpanum. Organ korti, tadi yang bagiannya namanya organ korti ya, Jadi getaran-getaran cairan limfanya itu menyebabkan organ kortinya gerak-gerak, nah itu dirubah menjadi impuls atau rangsangan. Ada membran rasional. Jadi ini sebetulnya jauh lebih komplit ya, mungkin saya nggak bisa jelaskan secara detail ya. Jadi sebetulnya ini sangat banyak sekali yang mungkin saya belum tahu, ini baru sebagian kecil aja ya. Oke. Berikutnya yaitu proses mendengar. Selama ini kita tiba-tiba aja mendengar, tapi kita mungkin belum mempelajari secara detail proses mendengar seperti apa. Nah, di awal tadi sudah saya contohkan ya. Jadi ada sumber suara ditangkap, dikumpulkan oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga, kemudian menuju saluran telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga atau membran timpani tadi, getaran menjadi getaran suara ya. Getaran suaranya kemudian dilanjutkan oleh tulang pendengaran tadi, ada tulang malleus, itu tulang malter, kemudian landasan itu incus, kemudian tulang sanggurdi stapes ya. Getarannya. Kemudian dilanjutkan ke jendela oval menuju ke saluran apa tadi? Rumah siput ya. Nah, timbul gelombang di perilinfa ya. Jadi gelombangnya pertama kan gelombang melalui udara, kemudian melalui membran timpani. Jadi getaran udara dilanjutkan menjadi getaran benda padat tadi, kemudian menuju ke cairan limfa, berarti menjadi getaran pada cairan lah. Membran Reissner dan endolimfa tadi kan ikut bergetar dalam saluran tengah tadi ya. Kemudian getaran cairan itu menyebabkan membran basiler yang tadi itu bergerak-gerak, endothelium juga bergerak, itu kemudian dirubah menjadi impuls saraf. Jadi saraf auditor menyentuh otak, ya. Nah, di otak. Akhirnya dideteksi ini suara apa. Tapi bagi yang nggak pernah tahu sama sekali suara itu, kita nggak bisa nyimpulkan itu suara apa, karena itu belajar yang sangat dibutuhkan. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu indera peraba. Meraba-raba, ya. Indera peraba yang berperan sebagai indera peraba adalah kulit, merupakan alat indera peraba yang dapat merasakan panas, dingin, sentuhan, nyeri, tekanan, ya. Kulit juga berfungsi melindungi tubuh dari luka dan infeksi. Nanti kita bahas di sistem pertahanan tubuh ya. Itu ada namanya pertahanan lapis pertama. Nanti saya jangan tergesa-gesa ya.
Dan infeksi membuat tubuh tahan air sebagai pelindung ya, dan mengatur suhu tubuh. Sudah kita bahas di sistem ekskresi kemarin ya. Oke, nah ini strukturnya ya. Struktur kulit pada manusia kemarin di sistem ekskresi sudah kita bahas ya. Ada namanya lapisan epidermis, yang ada lapisan mulai dari stratum corneum, kemudian lucidium, granulosum, basal, dan lain di epidermis ini ya. Ada lapisan dermis, berarti di bawah epidermis ada dermis. Baru setelah itu apa ini? Ini perbatasan antara kulit dengan otot nanti di sini ya. Oke. Jadi di sini di lapisan epidermis ini ada ujung saraf bebas nyeri, dingin. Ada corpuscle, pasini, pas, berarti tekanan. Di sini juga ada kapiler darah, berarti untuk apa itu? Kapiler. Oh, ini berkenaan dengan pengaturan suhu ya. Ada lapisan tanduk paling luar yang mudah terkelupas. Ada lapisan Malpighi, ada folikel rambut, ada kelenjar minyak, untuk baju sistem ekskresi ya. Ada otot penegak rambut. Jadi ternyata rambut kita pada saat takut atau merinding, nah, ini setekan. Ternyata ada ototnya ya. Ini ada bori-bori berkenaan dengan keringat ya. Corpuscle Meissner, ada sentuhan. Ini di mana nih? Di daerah epidermis ya. Sementara di dermis ada apa ini? Oh, yang ini yang di dermis ya, yang tekanan ini di dermis. Itu aja, yang tekanan. Kemudian di ini ada papila rambut. Kemudian ada ujung saraf sentuhan. Oh, di sini. Wah, agak dalam ya kalau sentuhan ya. Kita ada lapisan subkutan, lemak dan jaringan ikat. Di sini ada kelenjar keringat. Oke, yang berkenaan dengan indera berarti yang ini ya. Rasa nyeri di sini, sarafnya yang warna apa ini? Biru ya. Tekanan, wah agak di sini. Kemudian di rambut ini apa? Ujung saraf sentuhan. Oh, berarti ternyata rambut itu juga berfungsi untuk mendeteksi adanya sentuhan ya. Nanti semakin banyak rambutnya ini kalau disentuh sensitif ini ya. Nah, oke. Mana lagi nih? Oh, sentuhan juga ada di sini. Sentuhan, bedanya apa sentuhan dengan di sini? Oh, ini sentuhan dan rasa nyeri. Kalau ini hanya sentuhan saja, ya. Jadi benar-benar oleh Allah sudah dilengkapi tubuh kita ini. Kayaknya untuk keselamatan kita, ya, untuk keselamatan kita atau bahkan untuk kebahagiaan kita. Allah alam bisawab ya. Nanti kita diskusikan. Kenapa Allah memberikan indera sedemikian rupa ini ya? Yang keempat, indera pengecap, kecap. Nah, ini lidah ya. Apa yang bakal terjadi jika makanan itu semuanya nggak ada rasanya? Apakah kita masih makan? Males pak, itu ya. Nah, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Lidah sebagai alat pengecap, reseptornya peka terhadap bahan-bahan kimia dalam bentuk cairan ya. Jadi kalau dalam bentuk gas nggak bisa ya. Lidah dapat mendeteksi 4 rasa utama. Manis, asam, asin, pahit, pangkalnya. Dulu katanya gitu, ada manis, asam, asin. Pak, rasa yang lain, Pak, pedas di mana, Pak? Atau rasa apa lagi? Gurih di mana, Pak ya? Ini kayaknya adalah rasa-rasa dasar. Yang lainnya adalah rasa-rasa campuran. Oke, ini ya. Jadi lidah kita ini ternyata tidak benar-benar datar, ada kuncup-kuncup pengecap ini ya. Jadi ada gunung, ada lembahnya. Jadi nanti cairan, makanan yang kita makan itu harus lembut dulu. Ada lumer dalam bentuk cairan, kan kimia, baru bisa ditangkap oleh kuncup pengecap yang terdapat di sisi papil atau papil itu tonjolan yang ada di permukaan lidah kita ya. Dibantu dengan air ludah tentunya ya, supaya jadi cairan kan harus ada cairan ludah ya. Oke, ini penambang kuncup pengecap. Ya, jadi bahan-bahan terlarut di dalam permukaan lembab. Jadi ini dibantu dengan air ludah ya. Sel reseptor ini ada pengecap, sel penyangga, dan sel epiter. Jadi ini di sel sarafnya ini ya, serabut saraf. Jadi yang menyebabkan kita jadi berasa itu hidup menjadi berasa yang ada sistem saraf. Anda nggak ada sistem saraf kita nggak bisa merasakan apapun. Oke, semacam itu. Dan berkenaan dengan pengecap ini nanti ada hubungannya dengan pembau ya. Karena masakan itu misalnya kalau nggak ada bau yang enak kadang-kadang makan juga malas. Nah ini nanti bekerja sama dengan itu. Nanti kita diskusikan ya. Nah ini gambar detailnya.
4 lentak kucup pengecap pada lidah. Nah, ini dia. Manis katanya di ujung, asin di sini, asam di samping, pahit di bawah. Ya. Berikutnya yang kelima, terakhir dari panca indera, yaitu indera pembau. Pembau, bukan pembahu. Pembau ya. Oke. Jadi indera pembau pada manusia tersusun atas sel-sel reseptor pembau yang disebut dengan sel olfaktori. Sebagaimana dengan lobusnya, lobus olfaktorius ya. Kerja indera membau erat kaitannya dengan kerja indera pengecap, barusan saya sampaikan. Jadi membau dan pengecap ini sangat bekerja sama. Sehingga pada kita mau ngambil makanan itu biasanya gitu ya. Ngambil makanan itu biasanya kita cium dulu aromanya. Kalau aromanya enak, kita akan berselera untuk makan ya. Kerjasama keduanya menyebabkan kita dapat mendeteksi aroma makanan. Jadi rasa dan aroma ini jadi satu gitu ya. Indera pembau juga menyebabkan rasa lapar pada saat kita menghirup bau makanan yang sedap atau mencegah kita memakan sesuatu yang berbau busuk serta menjijikan. Jadi identiknya itu kalau aromanya enak itu mesti bayangan kita mesti rasanya enak. Tapi kalau rasanya busuk, rasanya tidak enak itu mesti, walaupun kadang-kadang tidak berbanding lurus, tapi kebanyakan gitu ya. Ada pun strukturnya, nah ini ya, di dalam rongga hidung ini. Di dalam rongga hidung ini ada namanya epitel hidung ya. Ini biasanya ada, kita sudah bahas kemarin di jaringan pada manusia dan hewan ya. Ini ada epitel silindris bersilia ya. Bersilia, jadi ada silia dan lembab di sini ya. Tadi dia menangkap aroma ini berupa gas, jadi gasnya kemudian ditangkap di sini. Kalau secara kimia nanti ada bentuk struktur molekul yang bersesuaian yang ditangkap oleh ini kemudian dibawa menuju ke saluran olfaktori. Nah, ya. Nah, ini kalau kita lihat secara detail secara jaringannya atau histologinya ini melihatnya. Ini ada sel-sel saraf yang berwarna biru ini. Nah, sel saraf ini menuju ke otak. Nah, di sini ini ada epitel bersilia ya. Dan ada mukus atau lendirnya. Jadi gas yang masuk ke dalam hidung itu kemudian melekat istilahnya begitu, menempel berikatan dengan saraf-saraf yang ada di saraf-saraf yang ada di rongga hidung, terutama bagian langit-langit ini ya. Nah, ini kalau lapisan lendirnya terlalu banyak kita bakal kesulitan membau. Oleh karena itu, terutama zaman sekarang ini, kalau kena COVID sering ditanyai, Bapak masih bisa mencium aromanya sampah? Masih, oh berarti masih normal. Tapi kalau sudah, Bapak masih bisa mencium aromanya sampah? Sampah itu identik dengan aroma yang sangat menyengat. Kalau aroma yang menyengat pun kita sudah tidak bisa membau, berarti ada tanda-tanda. Nah, untuk bilang itu jangan sampai ya. Oke, itu tadi panca indera ya. Apakah masih ada lagi nih? Sudah sampai itu aja ya. Nanti panca indera sampai ini ya, sampai indera pembau. Mudah-mudahan semua panca indera kita normal sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini ya. Jadi kalau dikurangi satu, ya mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau sudah oleh Allah sudah diambil salah satu ya kita harus percaya pada takdirnya Allah. Tapi mudah-mudahan kita diberi yang sempurna. Ya Allah menciptakan kita itu dalam bentuk yang paling sempurna. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah pengetahuan, bisa menambah keimanan kita, dan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberi dengan panca indera yang normal, yang tidak ada gangguan, tidak ada penyakit. Oleh karena itu dijaga, jangan sampai sudah rusak baru merasa mau menjaga. Jadi kalau bisa sebelum merusak, jangan sampai rusak itu kita jaga supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.